Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat, rahmat dan hidayahnya hingga pada sore ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu. Salam dan sholawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sebelumnya, agar acara ini dapat berlangsung lebih barokah, kita dengarkan dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang ke-17 ayat 9-22 yang akan dibacakan oleh Ibu Erni Namura dan Sari Tilawah Nur Herni. Kepada Ibu Erni dipersilakan. Ya, makasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famakhawna ayatal lail. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira.
wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari kurnia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan sesiapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini
apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Erni dan Ibu Heni. Selanjutnya, saya baca semoga yang mendengarkan dan membacakan kitab suci, lantunan kitab suci Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Selanjutnya, saya bacakan dulu susunan acaranya, yaitu pertama, sambutan dari Ketua Majelis Taklim Ahlul Quran, yaitu Ibu Sri Sundari. Yang kedua, inti yaitu tausiah yang diisi oleh Ustadz Edward dengan judul Menyingkap Rahasia Kalam Al-Quran. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, doa penutup, dan terakhir, foto bersama. Kepada Ibu Sri Sundari sebagai Ketua Majelis Taklim Ahlul Quran. Terima kasih Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Edward Maufur selaku penceramah. Yang kami hormati Ustadz Jul Firman selaku MT Ahlul Quran. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah Ahlul Quran serta ibu-ibu majelis taklim sekitar Kuala Lumpur yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada sore ini kita bisa berkumpul di pengajian Majelis Taklim Ahlul Quran tanpa ada suatu halangan apapun dan dengan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, serta umatnya yang mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan Majelis Taklim Online Ahlul Quran. Majelis Taklim ini berawal dari pengajian private, kemudian Alhamdulillah jamaah terus bertambah dari bermula 6 orang sampai mencapai 40 lebih. Maka pada bulan Februari tahun 2020 kami namakan kajian kami ini Ahlul Quran supaya mudah diingat. Kajian kami ini berlangsung setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Apa yang kami pelajari di sini ialah talaki, tajwid, tadabbur Quran dan tausiah di bawah bimbingan Ustadz Jul Firman. Pada awal Februari 2021 kami membentuk tim pengurus untuk mengembangkan. Mohon maaf, Mam Sri. Mohon maaf, kameranya belum dibuka, Mam. Oh ya. Oke. Saya tak perlu ulang lagi kan dari awal? Silakan lanjut, Mam. Oke. Pada awal Februari 2021 kami membentuk
tim pengurus untuk mengembangkan majelis taklim kami dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, insya Allah. Salah satunya kegiatan-kegiatan dalam menyambut bulan Ramadan. Adapun program Majelis Taklim Ahlul Quran saat ini sampai bulan Ramadan ialah program sedekah iftar dimulai dari bulan Rajab sampai seterusnya. Program tadarus di bulan Ramadan yang direncanakan setiap hari dari pagi hingga menjelang waktu asar. Program berbagi rezeki, infak sedekah sama seperti majelis lainnya, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan semua niat baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada semua anggota dan semua yang ikut bergabung atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma amin. Saya sangat berharap insya Allah jalinan silaturahmi ini, kekompakan dan kebersamaan kita ini terus terjaga, terbina, juga bertambah baik tentunya demi kemudahan, kelancaran, dan keistiqomahan kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya demi terselenggaranya pengajian ini. Insya Allah semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kiranya sambutan yang saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala hilaf dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Diana. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri. Sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz Edward, sedikit saya bacakan biodata beliau. Nama, Dr. Edward Maufur LCMA, tempat tanggal lahir Sumedang 10 Februari 1977, alamat di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pendidikan pesantren Persis nomor 19 Garut. Yang kedua, Universitas Al-Azhar, Mesir, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Yang ketiga, Universitas Islam Antarbangsa jurusan Quran Sunnah. Dan yang keempat, Universitas Malaya jurusan Quran Hadis. Aktivitas saat ini yaitu sebagai dosen di Institut Ilmu Quran Jakarta, dosen di STAIPI Garut, dan dosen di Ma'had Al-Imarat Bandung. Sebelum kita masuki acara inti, apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di chat room, nanti insya Allah akan dibacakan setelah tausiah Ustadz Edward. Kepada Ustadz Edward dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang pada saat ini hadir bersama-sama Majelis Ahlul Quran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengundang saya di Majelis Taklim Ahlul Quran, tentunya untuk sama-sama kita sharing pengalaman ya. Bukan berarti saya pada saat ini yang berbicara itu memiliki ilmu yang lebih ya. Tetapi barangkali di antara ibu-ibu yang mempunyai banyak pengalaman yang mungkin insya Allah saya mengambil istifadah, mengambil faidah dari pengalaman ibu-ibu yang ada di sini ini. Kemudian yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Ahlul Quran yang juga telah mengundang saya pada kesempatan kali ini
Dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya bisa mengundang ustadz-ustadz yang insya Allah akan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya saya juga tidak lupa untuk menyampaikan salam silaturahmi karena kebetulan dahulu saya pernah tinggal lama sekali di Kuala Lumpur dan saya juga banyak mengenal ibu-ibu yang ada sekarang bersama-sama di dalam kegiatan ini. Ada yang di Majelis Taklim Ahlul Quran tentunya saya begitu dekat. Juga ada Majelis Taklim Al-Ikhlas di Putrajaya, Az-Zahra, Kaul Ummahat, Tafakufiddin, Al-Jannah, kemudian Kolbun Salim, dan yang lainnya. Banyak sekali yang pernah saya bersilaturahmi dengan semua ibu-ibu yang ada di sini. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan bahagia dan bangga sekali pada saat ini karena ibu-ibu yang ada di sini senantiasa kuat untuk beristiqomah, ya, berada di dalam suasana yang kondusif hidayah. Ya. Tentunya hal ini wajib bahkan perlu kita selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diantaranya cara untuk kita menjaga kebaikan agar selalu istiqomah, yaitu dengan antara lainnya mensyukuri nikmat tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja menjaga kebaikan tadi, tetapi memberikan tambahan kekuatan. Kalau kita istiqomah di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga keistiqomahan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah keistiqomahan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anugerah kebaikan, jangan tidak untuk disyukuri. Karena sebetulnya hal seperti ini, ibu-ibu bisa menghadiri satu pengajian atau istiqomah di dalam kegiatan kebaikan, ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk menundukkan jiwa kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, ya, agar jiwa kita ini dengan mudah dan dengan lembut bisa kembali menyahut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu di dalam akhir ayat ada menyebutkan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ciri orang-orang atau hamba-hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang paling dekat dengan Allah, dan mereka adalah para calon penghuni surgaku, kata Allah, apabila dipanggil untuk kembali kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan mudah sekali untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cirinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Dan ini cirinya juga salah satu yang kata Allah akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barangkali tidak sedikit juga di antara kita orang Islam yang apabila diajak kebaikan banyak sekali memberikan alasan. Maka dalam Al-Quran disebutkan ada satu jiwa di mana jiwa itu selalu protes, ya, memberikan banyak alasan. Kalau diajak kebaikan, apa saja muncul. Ya. Alasannya sibuk, alasannya masih belum beres, alasannya harus mengurus urusan dengan suami, mengurus anak-anak dan sebagainya. Sampai-sampai Allah berfirman, wa kanal insanu aksara syai'in jadalan. Manusia ini banyak sekali alasannya kalau diajak kebaikan. Ya. Kemudian apalagi ada juga nafsu yang ammaratun bisu'i. Pada saat-saat seperti ini, alhamdulillah, kita berada dalam situasi yang kondusif hidayah di majelis ilmu, tapi boleh kita bayangkan ya, bagaimana ada di antara kita yang justru bukan berada di dalam kebaikan, tetapi sedang menyibukkan diri dengan kemaksiatan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan nafsu ammarah. Ya. Jadi ada 3 sebetulnya jiwa kita ini dalam menyahut kebaikan. Ada yang lari, tidak mau mendekat sama sekali, bahkan memilih jalan yang buruk. Itu disebut dengan nafsu ammarah.
ada yang disebut dengan nafsu lawamah, yaitu nafsu yang banyak protes, ya, banyak alasan. Kalau diajak kebaikan, ya, diajak untuk melakukan apa saja yang baik menurut agama, selalu saja ada alasan yang akhirnya tidak dilakukannya. Yang kadang-kadang kalau tidak dilakukan merasa sayang, ya, kalau dilakukan juga kadang-kadang merasa menyesal. Nah, itulah yang disebut dengan nafsul lawamah. Tapi yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adalah nafsul mutmainnah, yang mudah dipanggil kembali untuk kebaikan. Nah, jadi itulah yang kata Allah disebut dengan hamba-hambaku, dan itulah juga yang kata Allah disebut mereka yang akan menghuni surgaku. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ya tentunya apalagi kita, ya, sebagai yang senantiasa banyak berkomunikasi ataupun banyak terlibat dengan Al-Quran, ya, apakah itu kita membacanya, apakah kita itu menghafalnya, atau apa saja berusaha untuk menafsirkan, bahkan untuk mengamalkannya. Ya, karena kalau kita tahu bahwa kita bukan saja wajib atau sekedar membaca Al-Quran, ya, sebetulnya ada beberapa cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bukan saja qiraatan wa hifzon, bukan saja sekedar membaca kemudian menghafalkan, tetapi juga harus masuk sampai kepada tafsiran, ya, berusaha untuk memahami dan mendalami Al-Quran, bahkan yang terakhir yaitu amalan wa da'watan, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan berusaha untuk mengajak orang lain mengikuti dan mengamalkan Al-Quran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia yang paling beruntung bukan saja manusia yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Asr disebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, tidak cukup kita melakukan banyak kebaikan untuk diri kita sendiri, ya. Kita hanya sekedar soleh untuk diri kita sendiri, itu tidak cukup, ya. Masih dalam kategori yang bisa dianggap keluar dari rugi tapi belum untung sempurna, ya. Maka ada lagi watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya, yaitu berusaha untuk menyolehkan orang lain, ya. Oleh karena itu saya sebutkan tadi bahwa kita berada dalam keadaan dan situasi yang kondusif. Hidayah adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, apalagi kita sebagai orang yang selalu terlibat dengan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran disebutkan salah satu sifat orang yang disebut dengan Ahlul Quran itu adalah mereka yang senantiasa bergaul dan hidup dengan Al-Quran. Dan mereka itu disebut dengan kiromim baroroh, ya, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang baik. Jadi salah satu ciri Ahlul Quran itu seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang mereka menjaga Al-Quran, mereka itu disebut dengan safaroh, ya, yaitu duta-duta Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat apa? Kiromim baroroh. Harus menjadi orang yang mulia dan harus menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai seorang muslim yang paham betul tentang Al-Quran, tidak sepatutnya kalau kita, diri kita, akhlak kita, perilaku kita yang selalu bersama dengan Al-Quran, tetapi menjadi sebab, ya, Al-Quran tercoreng baiknya karena kitanya. Ya, oleh karena itu, kiromim baroro ini, kita menjadi mulia oleh Al-Quran dan kita menjadi baik oleh Al-Quran. Jangan sampai kita terlepas dari apa yang diinginkan menjadi seorang Ahlul Quran. Ibu-ibu yang saya hormati, tentunya hari ini seperti mana yang saya insya Allah akan jadikan tema pengajian kali ini, yaitu berkaitan dengan menyingkap rahasia kalam Al-Quran. Ya, sebetulnya, ya, latar belakang kenapa kita perlu menyingkap rahasia kalam Al-Quran, karena apa yang selama ini barangkali menjadi sebuah rutinitas kita, ya, dari membaca ataupun menghafal setiap waktu, setiap hari, ya,
dari satu surat ke surat yang lain, kemudian dari juz ke juz yang lain, pada akhirnya hatam 30 juz, kembali lagi ke juz yang pertama, ya. Jangan sampai memaknai Al-Quran sebagai al-muta'abbad bitilawatihi. Hanya sekedar menganggap Al-Quran ini sebagai satu cara untuk kita bisa melakukan ibadah dengan membacanya. Artinya Al-Quran ini kita anggap hanya sekedar sebuah bacaan yang pasti akan memberikan pahala kepada kita. Ya. Padahal tentunya fungsi Al-Quran itu bukan sekedar al-muta'abbad bitilawatihi. Ya, bukan sekedar untuk kita baca dan itu menjadi ibadah untuk kita mengumpulkan pahala. Ibu barangkali sudah tahu ya bagaimana hadis Rasulullah SAW menerangkan kepada kita seberapa banyak orang yang akan mendapatkan pahala dari setiap huruf membaca Al-Quran. Ya, tetapi jangan sampai dari pembacaan huruf ke huruf, ya, ayat ke ayat, kemudian surat ke surat, juz ke juz, pada akhirnya kita melupakan satu sisi yang paling esensi dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Al-Quran itu merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya barangkali selama kita membaca Al-Quran tidak bisa memberikan penambahan atau pembaharuan kepada iman kita. Padahal fungsi Al-Quran sebagai mukjizat adalah diantaranya menyebabkan itu bertambah. Jadi ada satu aspek ya, kalau kita memberikan definisi kepada Al-Quran menurut para ulama, yang pertama Al-Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz ya. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kandungan mukjizat. Apakah selama ini, selama kita membaca, pernah tidak kita sampai kepada satu titik kita merasakan ada mukjizat yang menyentuh kita? Atau kita hanya selama ini fokus untuk tahsin saja, ya, kemudian berusaha untuk memahami, tetapi kadang-kadang aspek-aspek mukjizatnya itu tidak tersentuh oleh kita. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz, ya, bukan sekedar al-muta'abbad bitilawati. Bukan sebagai objek bacaan yang kita kumpulkan pahalanya karena membaca setiap hurufnya, bukan ya. Di antaranya adalah yang terpenting kita menemukan atau bisa menyentuh aspek mukjizat di dalam Al-Quran. Karena penting sekali ya, seperti mana kita melihat mukjizat-mukjizat di zaman Nabi yang sebelumnya. Bagaimana mukjizat Nabi Musa ya, barangkali tongkat menjadi ular, kemudian apabila Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka pangfajarat min husnata asyrota ainan, maka terpancar 12 mata air. Apabila tongkatnya kemudian dipukulkan ke laut, maka menjadi terbelah. Tentunya semua itu akan menambah keyakinan dan kekuatan kepada orang yang menyaksikannya. Ya. Tetapi kan mukjizat yang seperti itu disebut dengan mukjizat hissiyah, ya, mukjizat yang bisa terlihat, disaksikan oleh panca indera, kemudian menambah keimanan, menguatkan keimanan, tetapi setelah itu ya sudah tidak bisa dirasakan oleh orang setelahnya. Dan ternyata hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu bukan sekedar sebagai pedoman hidup saja, ya, tetapi sebuah mukjizat yang apabila kita gali, apabila kita singkap rahasianya, kita akan tambah yakin. Yang pertama tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran itu sendiri merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinnya bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul, termasuk juga keyakinan terhadap agama kita. Barangkali saya juga ingin share screen ya, Ibu-Ibu, kalau diizinkan ini ya. Baik, nah, jadi saya sebutkan tadi Al-Quran ini memiliki dua aspek ya. Aspek yang sering kita lupakan adalah kalamullah al-mu'jiz ya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mengandung kemukjizatan yang justru kita akan lebih merasakan
penambahan keimanan kepada jiwa kita. Ya, barangkali kalau al-muta'abbadu bi tilawatihi, sekedar pembacaan kita bisa mengumpulkan banyak pahala, tetapi karena sebetulnya pesan Al-Quran itu diantaranya adalah supaya kita merasakan sama seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, bagaimana tersentuhnya jiwa mereka dengan mukjizat Al-Quran. Ya. Oleh karena itu berbicara berkaitan dengan Al-Quran berarti berbicara masalah mukjizat. Ya. Mukjizat itu adalah sesuatu yang hal yang luar biasa, ya, di luar nalar akal kita. Ya, itu di luar dari hukum alam yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya. Jadi istilah para ulama dengan mukjizat ini adalah sesuatu yang khariqul adat, yang keluar dari adat, ya, yang keluar dari sesuatu yang bisa ditangkap oleh nalar. Nah, oleh karena itu termasuk Al-Quran. Ya. Nah, sebetulnya kita akan menemukan hal-hal yang sangat betul-betul luar biasa, yang selama ini kita tidak menemukan di tempat yang lain kecuali ada di dalam Al-Quran. Ya, itulah yang disebut dengan istilah mukjizat. Walaupun barangkali ada sesuatu yang luar biasa itu selain mukjizat, di dalam syariat kita itu ada yang disebut dengan karomah. Hanya karomah ini muncul, hal-hal yang luar biasa muncul dari seorang yang disebut dengan wali ataupun yang disebut dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada juga yang disebut dengan istilah maunah. Ya, maunah ini adalah sesuatu yang luar biasa terjadi juga. Ya, umpamanya seseorang bisa lompat, ya, tiba-tiba 3 meter, 4 meter, bahkan 5 meter, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada orang tersebut. Ya, itu disebut dengan hal yang luar biasa juga. Ya, ada juga yang disebut dengan makna irhas. Ya. Kalau irhas ini adalah sesuatu yang luar biasa terjadi kepada calon seorang nabi ataupun rasul. Ya. Jadi saya berangkat dari makna mukjizat terlebih dahulu. Ya. Tetapi ada juga hal yang negatif dari hal yang disebut dengan makna luar biasa. Ada yang disebut dengan istidraj, ya, ataupun disebut dengan sihir. Nah, oleh karena itu sebetulnya Al-Quran ini merupakan bagian dari hal yang luar biasa, tetapi dalam istilah yang kita ketahui ini adalah sebagai mukjizat, sesuatu yang di luar dari hal yang biasa. Ya. Kemudian juga tentunya ini ada sesuatu yang lain dari Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa mukjizat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa, seperti tadi saya sebutkan, tongkat menjadi ular, ya, kemudian juga bagaimana tongkat dipukulkan menjadi 12 mata air yang memancar dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ketika Nabi Musa diberikan Taurat, itu tidak termasuk dalam kategori mukjizat. Nah, ini sebetulnya yang mesti kita bedakan. Jadi untuk para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu diberikan 2. Ya. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah manhaj. Jadi Taurat dan Injil itu yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu bukan merupakan mukjizat, ya, tetapi itu merupakan manhaj ataupun pedoman ataupun aturan hidup yang mesti diikuti oleh umatnya ketika itu. Nah, sementara Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ia adalah manhaj, ia adalah aturan hidup, ya, yang berlaku sampai akhir zaman. Pada saat yang sama, dia juga mukjizat, ya, yaitu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kalau kita korek, kalau kita singkap, sebetulnya ada hal-hal yang bisa membawa jiwa kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai hanya kita membaca saja, kemudian mentafsirkannya, tetapi kita tidak mengetahui sebetulnya seperti apakah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ini yang betul-betul akan menyentuh jiwa kita sehingga bertambah keimanan kita. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya fungsi Al-Quran itu, ya, adalah selain membenarkan kenabian Nabi Muhammad, yang kedua adalah menambahkan keimanan apabila dia mendapatkan aspek atau sisi mukjizatnya dari Al-Quran. Ya. Kenapa Injil dan Taurat tidak disebut mukjizat? Karena sebetulnya
Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan. Yang pertama, kalau mukjizat ini hal yang luar biasa, sifatnya itu menjadi sebuah pembuktian kebenaran seorang nabi. Tetapi buktinya Taurat dan Injil ini dirubah, kemudian ditambah, dikurangi, dan ditahrif, ya istilahnya itu dirubah-rubah. Kalau seandainya Taurat dan Injil ini merupakan sebuah mukjizat, sebetulnya harus terjaga dan terpelihara. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih istimewa ya memberikan sesuatu kelebihan kepada Al-Quran. Sampai di dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami ini telah menurunkan az-dzikra dan sesungguhnya kami telah betul-betul menjaga Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini tidak bisa ditahrif, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dikurangi ataupun ditambah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran. Ya, ini sebetulnya harus dipahami juga makna ayat ini, bahwa siapapun yang ada di dalam dirinya Al-Quran, maka sebetulnya dia mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita menghafal sedikit ayat Al-Quran, jangan dikira kita menambah hafalan Al-Quran, ya. Jangan dikira kita terus membaca Al-Quran, ini tidak ada apa-apanya dengan Allah. Karena janji Allah di dalam ayat ini, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjamin Al-Quran ini terpelihara. Maka siapapun yang ada dalam dirinya Al-Quran, apakah hafalan, ya beberapa surat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pemeliharaan kepada hidupnya. Ya, banyak sekali kita menemukan orang yang begitu sangat mencintai Al-Quran, yang begitu mempunyai perhatian dan kepedulian kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupannya. Ya, barangkali pengalaman saya ya ketika saya hidup dengan salah seorang penghafal Al-Quran, apakah di Mesir dahulu, kemudian di Malaysia juga, saya menemukan hal-hal yang luar biasa kepada orang yang betul-betul menjaga dan memelihara Al-Quran. Karena janji Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan di dalam ayat ini, siapapun yang menjaga Al-Quran, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapapun yang menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kehidupannya akan selalu terpelihara, ya. Apalagi kalau kita melihat dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan sampai 7 kali penegasan sebetulnya, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, maka tadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah jangan sampai kita merasa cukup dengan al-muta'abbadu bitilawatihi. Jangan sampai merasa kita cukup menjadikan Al-Quran sebagai objek bacaan yang mendatangkan pahala kepada kita, dan lebih kita tingkatkan kepada aspek yang kedua dan yang terpenting, kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat. Karena siapapun orang yang hidup dengan mukjizat, maka keimanannya selalu terjaga, bahkan selalu meningkat. Ya, kita melihat bagaimana ya di zaman Nabi Musa, ya, ketika para ahli sihir ini menyaksikan langsung kehebatan mukjizat Nabi Musa. Ya, di antaranya mereka melihat bagaimana ular yang asalnya tongkat dari tangan Nabi Musa ini memakan semua tali-tali para tukang sihir itu. Sampai mereka mengatakan pada ketika itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Karena sebetulnya mukjizat itu fungsi utamanya adalah akan membawa kita, mendekatkan kita kepada penambahan keimanan. Nah, kira-kira selama kita bergaul dengan Al-Quran, membaca setiap hari, ya, menghafal setiap, sampai tidak, ya, sampai kepada tahap di mana iman kita ini semakin bertambah dengan Al-Quran ini. Ya, barangkali perlu ditingkatkan kepada kita lebih mengetahui aspek-aspek yang menjadi hal luar biasa dari Al-Quran. Supaya apa? Ya, supaya kita ini lebih memiliki keimanan yang terus stable, keimanan yang terus bertambah semakin tinggi dengan Al-Quran. Karena semakin kita banyak menggali rahasia Al-Quran, pada akhirnya kita yakin ya, bahwa terutama agama yang kita anut ini adalah bukan agama yang
dari manusia, tentunya agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, mari kita masuk kepada pembahasan kita berkaitan dengan menyingkap rahasia Al-Quran. Ya. Sebentar. Yang pertama, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menjadi mukjizat itu, pertama karena Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Dan kalam Allah dalam Al-Quran ini adalah bersifat balagi, Bu. Ini yang pertama yang mesti kita pahami, ya. Sesuai dengan situasi, ya, tepat guna dan tepat pilihan sampai hari kiamat. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan juga di sana ada mukjizat atau kitab suci yang lain, tetapi tentunya kitab suci tersebut hanya untuk aturan dan pedoman hidup pada kaum yang dibawa oleh seorang nabi atau seorang rasul tertentu. Tetapi Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang menjadi panduan hidup sampai akhir zaman. Ya, oleh karena itu, Al-Quran ini harus memiliki sifat yang balagi, ya, yang senantiasa ini sesuai dengan beberapa situasi dan kondisi. Dia harus sesuai di zaman Nabi Muhammad, ya. Kemudian sesuai di zaman setelah Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, ya, harus senantiasa up to date. Ya, oleh karena itu, kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat balagi, ya, bersifat balagi, bersifat komunikatif sesuai dengan situasi yang ada. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya ketika memilih mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain kepada para nabi yang sebelumnya yang berupa hissi ataupun yang bisa terlihat, ini karena Al-Quran memang dipersiapkan sebagai mukjizat sampai akhir zaman. Ya. Maka dulu kalau seandainya di zaman umat Nabi Musa, semua orang itu berbangga-bangga dengan apa yang menjadi kehebatan pada saat itu, yaitu sihir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Musa yang sama mirip seperti sihir, ya, tetapi sebetulnya itu adalah mukjizat. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, bagaimana pada waktu itu medis dan kedokteran begitu diagung-agungkan, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa itu sama seperti yang diagung-agungkan oleh mereka. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum ani akhluqu lakum minat tin kahayatit thair. Ya, bisa menciptakan burung. Nabi Isa ini mengobati sakit lepra, ya, sakit yang berbahaya, bahkan sampai Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi Isa ini sampai bisa mengetahui apa yang dimakan oleh orang yang sakit dan apa yang akan dimakan oleh orang yang sakit. Ya, ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Jadi setiap mukjizat itu Allah Subhanahu Wa Taala sesuaikan, ya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, ya, di mana umatnya akan sampai kepada akhir zaman, maka Al-Quran ini harus senantiasa menjadi mukjizat. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya nanti Al-Quran ini akan senantiasa komunikatif, akan senantiasa sesuai dengan setiap generasi-generasi dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nah, jadi itulah yang pertama, yang paling penting dari kerahasiaan Al-Quran adalah kita mesti tahu bahwa Al-Quran ini sesuai dengan situasi dan kondisi apapun. Ya. Yang kedua, disebutkan bahwa kemujizatan Al-Quran itu adalah kalam Allah dengan gaya bahasa yang bisa diterima oleh setiap level ilmu dan selalu memuaskan akal. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa diterima oleh setiap level ilmu. Ya, orang yang pintar dia akan memahami Al-Quran, orang yang biasa saja memahami Al-Quran, ya, bahkan orang yang ilmunya pun sedikit dia bisa memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran tentunya turun di zaman Rasulullah SAW, tapi senantiasa sesuai
dengan keadaan manusia, dengan berbagai level ilmu yang dimiliki oleh manusia. Bahkan Al-Quran ini sangat memuaskan akal. Ya. Ini salah satu yang mesti kita pelajari. Barangkali kita hanya sekedar membaca, mendapatkan terjemahnya. Padahal kalau kita gali lebih jauh, kita menemukan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa sesuai dengan tingkat keilmuan manusia seperti apapun. Ya. Kemudian juga dia bisa memuaskan akal. Ya, coba kita berikan contoh di dalam surat Yasin ayat 78 sampai dengan ayat 82. Ini berkaitan dengan orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ya. Jadi dalam surat Yasin disebutkan وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Ya. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW membawa sebongkah tulang. Ya. Kemudian meremas tulang itu dan meniupkan ke wajah Rasulullah SAW sambil mengatakan, apakah mungkin ya, benda yang sudah menjadi hancur ini akan dibangkitkan kembali. Ya. Dalam ayatnya, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ya. Siapakah yang mungkin bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran yang pertama, ya, kamu ini salah membuat analogi. Yang kamu bawa ini di tangan kamu ini adalah bukan tulang manusia. Ini yang menjadi kesalahan kamu, kata Allah. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dan dia membuat sebuah perumpamaan, analogi kepada kami, kata Allah, وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dan dia lupa kalau yang dipegangnya itu bukan tulang manusia. Ini salah yang pertama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan jawaban kepada orang yang tidak percaya hari kebangkitan, dijawab dengan empat cara. Yang pertama adalah disebutkan qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan mengembalikan ya, tulang yang sudah hancur lebur itu adalah zat yang dulu adalah menciptakannya. Ya, jadi apa susahnya di dalam logika kalau orang pernah membuat sesuatu kemudian membuat kembali, apa susahnya? Nah, ini adalah sesungguhnya memuaskan akal. Semua orang akan menerima ya, orang yang pernah membuat sesuatu kemudian disuruh membuat lagi tentunya gampang ya, itu ahwan, lebih mudah. Justru yang susah itu adalah kalau orang menciptakan pertama kali. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan pertama kali, apalagi kalau mau menciptakan manusia dengan membangkitkan manusia setelah kematian. Ya. Yang kedua, ya, jawaban yang memuaskan akal, kata Allah dalam Al-Quran, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menciptakan dari pohon yang hijau menjadi api. Ya, di mana pohon yang hijau ini mengandung unsur air. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan api dari sesuatu yang mengandung unsur kebalikannya. Nah, kalau diciptakan dari tanah kepada tanah lagi, apa susahnya? Ya, demikian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan. Kemudian yang ketiga, ya, kata Allah, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan langit dan bumi yang rumit, yang besar, yang luar biasa, apalagi hanya sekedar menciptakan kembali manusia. Ya, antum asyadu khalqan, kata Allah, adakah kalian ini lebih susah untuk diciptakan? Amis sama ubanaha, ataukah langit yang kami bangun, yang kami tinggikan? Nah, jadi diberikan sebuah jawaban yang masuk akal. Ya, bahkan akhirnya Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau orang itu sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup, nah, tidak perlu bertanya dengan sesuatu yang supaya bisa masuk akal. Ya, padahal tadi jawabannya semuanya adalah masuk akal. Ya, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Nah, oleh karena itu, inilah diantaranya sebetulnya kalau kita selidiki ya di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diterima oleh setiap level ilmu, kemudian juga bisa memuaskan akal
manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini adalah kalam yang asing. Ya. Ya, artinya kalam ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalam yang asing di sini adalah kalam yang bukan kalam manusia. Nah, jadi di luar bahasa manusia. Jadi bukan syair, bukan puisi, juga bukan prosa. Ya. Jadi para ahli bahasa sebetulnya, karena barangkali kita tidak familiar dengan bahasa Arab, ya seolah-olah bahasa Al-Quran ini sama saja dengan bahasa orang Arab. Padahal tentunya beda sekali. Kalau kita berada di pasar, ya di negara Arab, itu bukan bahasa Arab yang dipakai di dalam tulisan buku ataupun dibaca di koran, bukan. Nah, itu disebut dengan bahasa Amiyah. Ya, ada juga bahasa resmi, ya bahasa manusia. Tetapi Al-Quran itu berbeda dengan bahasa manusia, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quran adalah kalam asing di luar bahasa manusia. Ya, bukan syair, bukan puisi, dan juga bukan prosa, ya, atau bahasa biasa, tetapi Al-Quran ini sangat menyentuh jiwa. Makanya di dalam ayat ini, ya, disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa, ya, mutu-mutu ayatnya itu sama. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi tenang kulit tadi dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menemukan, ya, sebetulnya fenomena-fenomena hal yang luar biasa berkaitan dengan Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan pertama kali kepada orang Arab. Nah, orang Arab ini adalah orang yang sangat memiliki banyak kepandaian berbahasa. Ya, bahkan kalau kita tahu di dalam sejarah, ya ketika menjelang datangnya Islam, ya orang-orang di sekitar Mekah ini mereka banyak sekali yang memiliki kepakaran di dalam bahasa Arab. Bahkan menjadi budaya di kalangan mereka kalau mereka ini menghafal bait-bait syair. Makanya sering dilakukan pertandingan, ya. Pertandingan membaca syair, kemudian yang menang digantungkan di Ka'bah. Bahkan pada waktu itu seolah-olah budaya menulis itu merupakan budaya second class, ya. Maksudnya orang akan dianggap pintar itu kalau dia menghafal, ya. Kalau sekarang kan orang karena tidak memiliki kekuatan hafalan yang seperti dahulu, akhirnya segala sesuatu ilmu ini dicatat di buku, ya. Sampai-sampai di zaman dulu orang kalau mencatat itu malu. Kenapa? Berarti kekuatan hafalannya itu kurang, ya. Maka ketika Al-Quran turun kepada bangsa Arab ini sangat peka sekali dengan bahasa Al-Quran. Dan inilah barangkali yang mungkin kita perlu banyak mengetahui bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Ya. Sehingga orang Arab pada waktu itu ditantang 29 kali di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita menemukan ayat-ayat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti Alif Lam Mim, Yasin, dan sebagainya, itu sebetulnya tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab. Semuanya surat yang turun yang dimulai dengan ayat-ayat itu berjumlah 29 surat, ya. 27 turun di Mekah. Kenapa 27 kali? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak habis-habis menantang orang-orang Mekah yang katanya pakar bahasa untuk membuat seperti mana Al-Quran. Ya, jadi kalau setiap kali turun Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, sebetulnya yang mereka katakan itu mereka sangat sakit hatinya. Ya, menohok ayat ini kepada mereka. Kenapa? Disindir terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya pintar bahasa Arab, tetapi mereka tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Oleh karena itu, sisanya yang dua, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tantangan kepada manusia-manusia yang berada di luar Mekah, ya, di Madinah. Cukup 2 kali saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang kepada mereka dan seluruh manusia yang ada di seantero dunia untuk mendatangkan Al-Quran, tetapi la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran.
walaupun manusia mau kerja sama sekalipun dengan bangsa jin untuk membuat Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin untuk bisa menyamai Al-Quran. Ya, sebetulnya apa yang beda dari Al-Quran dengan bahasa manusia? Ini yang perlu kita gali, ya, biar kita bertambah yakin dengan kebenaran apa yang selalu kita baca setiap hari. Ya, Bu. Inilah kenapa Abu Sufyan, kemudian juga Abu Jahal, kemudian Akhnas ini setiap malam itu datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan menguping, ya, mencuri-curi dengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Karena apa? Saking menikmati bacaan yang tidak mereka temukan, ya, dalam bahasa manusia. Nah, dia bukan syair, dia juga bukan nasr, dia bukan syair, bukan sastra, juga bukan prosa. Ini satu dimensi bahasa yang ketiga, yang mereka tahu sekali ini tidak pernah mereka dapatkan selama mereka ada di dunia ini. Oleh karena itu, ketika mendengar Al-Quran ini, mereka sangat terkejut dengan satu hal yang luar biasa. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas itu adalah ketua geng orang-orang Mekah yang setiap hari membenci Rasulullah SAW, tetapi setiap malam mereka akan mengintip ke rumah Rasulullah, mendengar bacaan Rasulullah SAW, dan kadang-kadang mereka saling memergoki dan saling mengatakan bahaya sekali kalau seandainya orang-orang Mekah tahu kita sebagai pemimpinnya, tetapi masih curi-curi dengar, saking menikmati bahasa Al-Quran. Ya. Jadi sehingga turunlah ayat Al-Quran, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan kepada Rasulullah ketika sholat, ya, karena sedang diintip oleh mereka, wala tajhar bi sholatika. Jangan terlalu kuat bacanya. Kenapa? Nanti orang lain memergoki mereka. Akhirnya mereka tidak mau lagi mendatang ke rumah mendengarkan Al-Quran. Barangkali orang kafir bisa mendapatkan hidayah dari mendengar Al-Quran. Ya, karena buktinya mereka selalu datang ke rumah Rasulullah. Wala tukhafit biha, jangan terlalu perlahan. Nanti takut mereka jadi tidak bisa mendengarnya. Nah, oleh karena itu, wabtagi baina dzalika sabila. Inilah cara atau etika membaca Al-Quran. Kita pun begitu, tidak boleh teriak-teriak membaca Al-Quran, ya, tetapi sedang-sedang saja, sopan dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi ada sesuatu yang lain dari segi bahasa, ya, dan bukan bahasa manusia, sehingga orang Arab, ya, mereka selalu ingin mendengar Al-Quran. Oleh karena dalam ayat Al-Quran disebutkan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Orang-orang kafir itu mengatakan jangan sampai orang mendengar Al-Quran. Kalaupun Al-Quran dibacakan, segera kacaukan Al-Quran ini, jangan sampai terdengar dan akhirnya bisa menyebabkan seseorang masuk Islam. Ya, ada seorang dukun yang diantar kepada Rasulullah SAW oleh orang Quraisy, ya, karena menganggap bahwa Nabi Muhammad ini dianggap gila, ya. Tetapi ketika ditanya oleh dukun ini, apa sebetulnya yang mereka orang-orang Quraisy suruh saya untuk mengobati kamu? Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, dan tanggapannya ketika itu si dukun ini dengan keadaan wajah yang pucat pasi, kemudian balik lagi kepada orang-orang Quraisy yang menyuruhnya, sesungguhnya apa yang dia bawa ini ada sesuatu yang luar biasa. Kalau digambarkan, kata dia, akarnya itu menjunam ke dalam kokok, kemudian batangnya menjulang tinggi, daunnya rimbang, buah-buahnya banyak sekali. Ya, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan apa yang dibawa oleh orang tadi, yaitu Nabi Muhammad, itu tinggi, tidak ada yang tinggi dari itu. Ya, oleh karena itu, bagaimana kalau kita memperhatikan kisah Umar bin Khattab, ya, bagaimana beliau ketika mendengar surat Toha dan akhirnya beliau masuk Islam karena sebab mendengar ayat-ayat Al-Quran. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab ini ingin sekali membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika mau datang ke rumah Rasulullah, ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicegat di jalan oleh seseorang, dan orang ini sengaja memalingkan agar tidak jadi Umar membunuh Rasulullah SAW, maka ditunjukkanlah bahwa adiknya yang bernama Fatimah sebetulnya sudah masuk Islam. Dan akhirnya Umar
masuk Islam karena sebab mendengar bacaan Al-Quran tadi. Ya, barangkali saya akan sedikit berikan sharing di sini bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, para ibu semuanya, tadi adalah bagaimana Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, ya, karena sebab mendengarkan Al-Quran, yaitu surat Toha, ya. Nah, karena Umar sebetulnya dia belum pernah, ya, mendengarkan sesuatu yang sangat luar biasa dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena sebab mendengar sesuatu yang itu bukan perkataan manusia, Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dan akhirnya beliau yang tadinya akan membunuh Rasulullah SAW sekarang datang untuk menyatakan keislamannya di depan Rasulullah SAW. Kenapa hal ini sampai terjadi? Ya, karena sesungguhnya apa yang dibacakan tadi, ya, apa yang didengar oleh Umar itu adalah sesuatu yang bukan kalam Allah, bukan kalam manusia, dan itu adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang, ya, pada zaman dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW, mereka menemukan aspek yang lain dari Al-Quran. Oleh karena itu sebetulnya kita perlu belajar banyak tentang Al-Quran, ya, supaya sampai kepada tahap kita ini bisa merasakan dan menyentuh aspek mukjizat dari Al-Quran, ya. Nah, apa yang kita baca setiap hari, ya, apa yang kita ulang-ulang setiap hari, ya, seharusnya memberikan kesan kepada keimanan kita semakin bertambah. Karena itu fungsinya mukjizat Al-Quran, ya, bukan sekedar kita membacanya untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada juga, ya, dari sifat Al-Quran ini yang disebut dengan singkat dan syarat dengan makna. Ya, ini kita bisa temukan, ya, Al-Quran ini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang singkat dan syarat dengan makna. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan ayat, ya, Al-Quran atau menyebutkan ayat ini, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Sebetulnya singkat sekali perkataan ini, tetapi syarat dengan maknanya. Satu diantaranya adalah Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa menduga dan tidak disangka-sangka kedatangannya. Ya, ini boleh menjadi makna dari ayat yang begitu singkat ini. Ya, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Maksudnya datang rezeki ini tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, makna dari wallahu yarzuqhu may yasha bighairi hisab, Allah memberi rezeki tanpa memperhitungkan seberapa baik dan banyaknya ibadahnya kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli dengan manusia, ya, dengan ibadahnya yang sebegitu teledor, yang sebegitu tidak sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhitungkan itu semua. Nah, seberapa baik dan banyaknya ibadah, Allah akan tetap berikan rezeki. Itu makna wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kemudian yang ketiga, maknanya juga memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada hak siapapun memperhitungkan atau mempertanyakannya. Itu adalah hak Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada hambanya, maka seseorang tidak perlu bertanya tentang kenapa Allah memberikan kepada yang ini banyak sekali, yang itu tidak banyak, yang ini kurang, dan sebagainya. Itu adalah makna dari wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kemudian juga yang keempat, maknanya memberi rezeki kepada siapapun tanpa memperhitungkan ataupun peduli, ya, pemberian tersebut. Ya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, makna dari wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, memberi rezeki kepada siapa saja dengan jumlah yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau manusia mencoba untuk menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan, tidak ada satupun yang bisa manusia untuk menghitungnya, ya, karena rezeki Allah yang telah kita terima, ya, yang sedang kita terima, yang akan kita terima sebegitu banyaknya. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya,
Nah, ada sesuatu rahasia kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nada dan lagam yang berirama tapi menghadirkan makna. Ini kalau kita tahu ya, kadang-kadang kita karena tidak paham bahasa Arabnya dan akhirnya kita tidak merasa sedang melewati sebuah ayat-ayat yang di situ ada rahasia yang sangat luar biasa. Ya, jadi setiap pilihan huruf, pilihan kata yang Allah Subhanahu wa taala rangkaikan dalam sebuah ayat sebetulnya itu memiliki nada dan irama, dan sebetulnya nada dan irama itu sebetulnya menunjukkan atau mempresentasikan kepada makna. Ya. Ini contohnya di dalam surat Al-An'am. Fama yuridillah an yahdiyahu yashroh sadrahu lil Islam. Nah, siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, yashroh sadrahu lil Islam, maka dadanya itu luas dan lapang. Bu, ketika menyebutkan luas dan lapang, kita dengar yashroh. Itu merupakan satu gaya Al-Quran ya, untuk mempresentasikan makna melalui intonasi. Wa ma yurid an yudillahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan seseorang itu sesat, ya yudil ya. Lihat bagaimana nadanya berat-berat. Yaj'al ya, berat lagi. Doyikon, Allah jadikan dia dadanya sempit, doyikon harajan berat, ka'annama yas'adu fis sama. Maka seolah-olah dia sedang naik di langit tanpa udara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kata naik ke langit yang tanpa udara. Ya, kalau tadi ketika mengabarkan lapangnya dada karena masuk Islam, yashroh, tetapi sekarang ketika naik ke langit yang hampa udara karena memilih hidayah selain Islam, Allah gambarkan dengan sebuah kata yas'adu. Yas'adu ya. Suara yang keluar dari intonasi yas'adu itu menunjukkan makna kalau orang yang tidak memilih Islam, dadanya itu sempit ya, seolah-olah dia sedang naik di langit ya, di langit tanpa udara. Kemudian bagaimana napasnya tersengal-sengal. Ini ditemukan sekali banyak di dalam Al-Qur'an ya. Nah, hanya karena kita barangkali ya tidak tahu maknanya ya, bagaimana bunyi itu mewakili makna ya, itulah yang menyebabkan kita baru sampai ke tahap al-muta'abbad bitilawatihi. Kita menganggap Al-Quran ini sebagai objek bacaan ibadah saja. Nah, oleh karena itu harus banyak menggali sisi-sisi aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Untuk apa? Untuk tambah yakin kalau kita baca itu kita sedang berhadapan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, jadi ada nada, ada lagamnya, berirama, kemudian nada, lagam, dan irama itu ternyata mempresentasikan makna. Jadi pilihan kata itu betul-betul selektif sekali yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau kita melihat keseimbangan redaksi, Bu, ya, dalam Al-Qur'an ini banyak kata-kata yang diteliti ternyata memiliki banyak keseimbangan. Makanya di dalam surat Asy-Syura ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan kebenaran dan timbangan, dengan perimbangan ya, dengan sesuatu timbangan yang sama. Ya, kita bisa lihat bagaimana. Yang pertama ada kata-kata, Bu, ya. Keseimbangan kata-kata penyebab dan akibatnya. Nah, jadi ditelusuri di dalam Al-Qur'an oleh para ulama, ternyata mereka menemukan umpamanya ya, Bu, akibat berzakat itu apa? Akibat berzakat itu hartanya al-barokat, penuh berkah. Dan ini ya, kata-kata az-zakat dengan al-barokat itu dalam Al-Qur'an ada 32. Ya. Kemudian al-infak, ya, orang yang berinfak akibatnya apa? Ridho, yaitu diridhoi. Kata-katanya sama. Al-infak 73 dan al-ridho juga 73. Al-bukhl wal hasra. Al-bukhl itu artinya bakhil, orang yang kedekut ya. Al-hasrah, maka dia akan mendapatkan kerugian. Disebutkan dua-duanya kata ini ya, sebab dan akibatnya ini ada 12 ya. Al-kafiruna an-nar ya. Penyebutan kata al-kafir itu dengan neraka itu cocok 154 kata ya. Al-fahisyah al-ghadab. Al-fahisyah itu adalah perbuatan kejahatan dengan kemurkaan Allah, al-ghadab. Itu ada 26 ya. Kita melihat kepada kata-kata berkaitan dengan penyebab. Ini, kalau ada kata-kata at-thayyibat dengan as-salam. At-thayyibat itu adalah kebaikan, dia akan menyampaikan kepada kedamaian. Itu ada 60.
Ya, kata-kata al-harbu dengan al-asro. Ya, al-harbu ini artinya perang, al-asro artinya tahanan. Ada 6. Ada kesesuaian. Kemudian as-sur'ah dan isrof. Ya, orang yang suka memboros itu sebabnya apa? As-sur'ah, dia tidak berpikir panjang. Kata-katanya ada 23 di dalam Al-Quran. Kita lihat keseimbangan sinonim dan antonim. Ya. Umpamanya ini dari antonim dulu. Kata-kata kufur dengan iman, kebalikannya itu ada 17 pas. Ya. Kemudian kata-kata kufur dengan iman dalam bentuk yang tidak definitif. Ya. Kufur dengan iman itu ada 17. Ya. Kata-kata an-naf'u dengan al-fasad. An-naf'u artinya bermanfaat, al-fasad itu artinya rusak, itu ada 50. Al-hayatu dengan al-maut ada 145. Ya. Hidup dan mati. Kemudian al-haru wal-bard, panas dan dingin. As-sayf wasyita itu sama semuanya, termasuk yang sinonim di dalam Al-Quran. Ya, kalau seandainya kita mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, maka terlalu jenius Nabi Muhammad itu. Ya. Tetapi ini karena Al-Quran dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan melihat keseimbangannya. Umpamanya di dalam Al-Quran ada kata-kata yang maknanya yaum, hari. Itu semuanya ada 365 kali. Menunjukkan kalau hari-hari dalam satu tahun itu ada 365. Nah, kemudian juga kata ayam. Dalam Al-Quran hanya 7. Karena hari itu ada dari mulai hari Ahad sampai dengan hari Sabtu. Ada 7. Dan kata-kata ayam yang artinya hari-hari di dalam Al-Quran ada 7. Begitu juga kata-kata syahr di dalam Al-Quran itu ada 12. Ya, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini sebetulnya ada aspek-aspek yang sangat luar biasa. Yang barangkali kita terlewat karena kita hanya sekedar membacanya. Ya. Apalagi kalau lebih jauh kita menemukan bagaimana di dalam Al-Quran itu ada pemberitaan masa lalu. Ya, di mana tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mereka-reka sebuah cerita. Dan kalaupun mereka sebuah cerita, tentunya orang Yahudi ya pasti mereka akan banyak mengkritik Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu hari, ya, ketika orang Yahudi ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada orang-orang Quraisy supaya bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang Zulkarnain, ya, kemudian tentang ruh. Nah, jadi kalau Muhammad itu adalah betul-betul seorang nabi, karena saya tahu cerita tentang, kata orang Yahudi, tentang Ashabul Kahfi. Saya tahu tentang cerita Zulkarnain. Ya. Dan satu pertanyaan, apa yang akan dia jawab kalau kita tanya dia tentang ruh? Akhirnya orang Mekah itu bertanya kepada Nabi Muhammad untuk apa? Supaya Nabi Muhammad terkecoh. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang salah, berarti Nabi Muhammad itu adalah orang yang bohong, bukan seorang nabi. Akhirnya dijawablah oleh Rasulullah SAW melalui firman Al-Quran tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, kemudian juga tentang apa? Tentang ruh. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, kulir ruh min amri rabbi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan aku tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Jadi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ini digambarkan dan diberitahu tentang pemberitaan masa lalu, ya, para kisah Nabi dan Rasul dan umat-umat yang terdahulu, termasuk tentang pemberitaan masa depan. Ya, di antaranya kemenangan Romawi di dalam Al-Quran, di dalam surat Rum, Guribatir Rum, ya, fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim libun. Ya, Rum itu dikalahkan, tetapi nanti akan menang. Nah, fi bid'i sinin dalam beberapa tahun. Ini kata Al-Quran, seandainya kejadiannya yang terjadi ketika itu perang Romawi dan perang Parsi itu, ketika itu ternyata Romawi yang kalah melulu, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dianggap sebagai Nabi yang jujur. Ya, bagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa jasad Fir'aun ini akan ditemukan. Ya, di dalam sebuah ayat disebutkan, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya, bahwa hari ini, ya, aku akan selamatkan jasad kamu wahai Fir'aun supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Jadi itu merupakan pemberitaan yang disampaikan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masa depan.
Ya. Jadi kalau begitu, sebetulnya kalau kita menggali lebih jauh dari Al-Quran, kita akan menemukan keyakinan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin kita banyak menggali Al-Quran, ya, mencari aspek-aspek yang dirahasiakan ini, maka akhirnya keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentunya berkaitan dengan penemuan dan isyarat ilmiah di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Bagaimana Al-Quran menceritakan proses kejadian manusia, ya, dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. Kemudian proses terjadinya buah, watasrifur riyah, wasahab musakhori bainas sama'i wal ard. Bagaimana angin yang membawa benang sari jatuh ke putik dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini kalau seandainya diceritakan pada zaman dahulu tentunya sulit dibayangkan, tetapi sekarang ternyata terbukti bahwa apa yang disebutkan di zaman Rasul atau di dalam Al-Quran ini ternyata terbukti dalam penemuan ilmiah sekarang. Apalagi tadi ya ketika berbicara tentang orang yang berada di atas langit yang menunjukkan tidak ada udara. Kenapa? Karena ya so'adu fis sama. Karena apabila naik bernapas, maka napasnya akan sesak. Karena apa? Karena di sana adalah hampa udara. Ya. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran aspek-aspek yang sebetulnya belum terungkap ya oleh manusia dan bahkan terus-menerus ya Al-Quran sampai sekarang tidak berhenti keajaibannya. Karena tadi disebutkan di awal bahwa Al-Quran ini bukan sekedar muta'abbad bitilawatihi, bukan sekedar objek bacaan yang menjadi pedoman hidup ya. Karena tadi para nabi sebelumnya diberikan mukjizat, diberikan manhaj. Ya. Mukjizatnya tongkat menjadi ular, tetapi manhajnya atau petunjuk hidupnya adalah Taurat. Ya, begitu juga masyarakat Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat kepada Nabi Musa. Umpamanya beliau bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, yang lepra dan sebagainya. Tetapi diberikan juga Injil bukan sebagai mukjizat, sebagai pedoman hidup. Nah, tetapi Al-Quran pada saat yang sama ia adalah pedoman hidup, pada saat yang sama ia adalah mukjizat. Oleh karena itu sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan dan memberikan rahmat kepada kita di mana orang Islam sekarang pun sampai akhir zaman pun sebetulnya bisa masih merasakan berbagai macam kemukjizatan Al-Quran. Masalahnya karena kita barangkali tidak beralih dari aspek muta'abbad bitilawatihi kepada aspek yang itu juga perlu, yaitu mencari di mana rahasia kemukjizatan Al-Quran. Karena kalau seseorang hidup dengan mukjizat Al-Quran, maka dia akan istiqomah di dalam keimanan. Dan inilah kepentingan kenapa kita mesti menggali terus ilmu Al-Quran, bukan sekedar kita membacanya, bukan sekedar kita membetulkan tajwidnya, tetapi juga harus sampai kepada mengungkap rahasia kalam Al-Quran ini, karena kalam Al-Quran adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap dengan Al-Quran. Ya, kita harus mempunyai pandangan yang lebih jauh juga ke depan, ya, apalagi kita berada di dalam majelis Ahlul Quran. Tentunya nanti kita bisa minta kepada pembina Ustaz Zulfirman supaya menambah aspek-aspek yang kita anggap sebagai aspek dari kemujizatan Al-Quran, ya, supaya kita betul-betul berada dan hidup ya dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Quraisy Shihab, seorang tokoh tafsir di Indonesia, berusaha sekali untuk membumikan Al-Quran ya, supaya Al-Quran ini tidak diawang-awang. Al-Quran ini sepertinya hanya sekedar kitab suci bacaan saja. Tetapi beliau menginginkan supaya Al-Quran ini betul-betul menyentuh manusia, ya, betul-betul menyentuh jiwa manusia. Ibu-ibu yang saya hormati, barangkali sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada host. Silakan Ibu Diana. Ya, ibu-ibu kalau ada pertanyaan, karena tidak ada di ruang chat pertanyaan, mungkin boleh kalau ada yang bertanya boleh bertanya langsung, tapi mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan saja karena sudah mau maghrib ya Ustadz ya. Di sana maghrib 6.15. Belum Bu, sampai
Ini masih lama, 20 menit lagi, Bu. Oh, 20 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustadz, kalau nggak ada saya tanya. Ustadz, Ya, tadi kan silakan. di sifat Al-Quran itu kan tadi ada disebut kalam asing. Sedangkan tadi sifatnya itu mudah diterima. Kok seperti kontradiksi ya Ustadz ya? Itu bagaimana itu? Jadi Ya. kalau yang kalam asing itu dijelaskan oleh ahadis gitu. Baik, ya maksudnya yang dimaksud dengan kalam asing itu adalah bukan kalam manusia. Ya, artinya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bahasa manusia, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pilihan-pilihan katanya itu tidak seperti mana manusia memilih kata. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dianggap adil ketika menantang manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Jadi manusia sebetulnya berpotensi ya kalau ada kemauan, tetapi kata Allah karena Al-Quran ini adalah bahasa Tuhan ya, bahasa bukan bahasa manusia, atau disistilahkan saya tadi bahasa asing ya. Maksudnya bahasa asing ini bahasa Arab tetapi menggunakan gaya bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pilihan-pilihan katanya adalah pilihan kata yang suka digunakan oleh manusia, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak maksudnya berbeda ya atau kontradiktif ya, maksudnya diterima oleh manusia itu maksudnya manusia itu merasa bahwa tingkatan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran ini adalah yang tinggi sekali begitu kan, tidak pernah sampai level manusia siapapun menggunakan bahasa Arab sampai dengan gaya bahasa seperti demikian. Oleh karena itu mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata setiap kali menantang tidak ada satupun sampai sekarang manusia yang mampu untuk menandingi atau membuat seperti Al-Quran ya. Baik, ada lagi? Lagi tanya lagi. Itu kan jadi tadi apa kalam Al-Quran itu bisa kita mengerti ya di level ilmu. Tapi terus terang ya berarti ilmu kita mungkin masih cuma baca aja ya, mungkin masih belum mengerti gitu loh Mas isi Al-Quran itu sendiri. Ya. Gitu. Betul ya. Jadi memang kalau tradisi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, seperti mana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar ya. Kami ini tidak pernah menambah hafalan Al-Quran ya lebih dari 10 ya. Kecuali kami sudah mengerti apa maksud dari ayat yang kami hafalkan dan kami bisa mampu mengamalkannya. Ya, artinya Al-Quran ini bukan sekedar dibaca ya, bahkan sekedar dihafal, tetapi mereka betul-betul bisa mengerti dan memahami Al-Quran, karena tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah bukan dibaca ya, bukan untuk dibaca, tetapi bukan maksudnya bukan sekedar untuk dibaca walaupun membacanya berpahala, tetapi menjadi manhaj tadi kan. Manhaj itu adalah pedoman hidup begitu ya. Tetapi satu aspek lagi yang jangan dilupakan, ada mukjizatnya Al-Quran ini. Nah, sekarang ini barangkali kita banyak terfokuskan kepada bagian Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran yang mesti kita baca sebagai ibadah, tetapi satu aspek untuk menggali ya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa ini belum kita mulai, ataupun mungkin kita belum beranjak sampai ke sana, dan ini perlu menjadi sebuah program atau sebuah keinginan kita untuk lebih sampai kita ini kepada memahami Al-Quran dari aspek kemujizatannya begitu ya. Ya, ada satu lagi terakhir mungkin Ustadz ya, ini silakan. Ibu Rizky agar kita terlepas dari sekedar muta'a abadu bitil ini yang bersama ya dengan saya tadi itu artinya tidak Pak, maksudnya agar dengan apa yang kita baca ke dalam keseharian kita. Bagus ya. Jadi Al-Quran ini tadi disebutkan perlu pada akhirnya aspek yang terakhir ya dari kita berinteraksi dengan Al-Quran, seperti mana yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya itu ya, Kaifana Ta'amal Ma'al Quran. Akhir dari pembacaan Al-Quran atau interaksi kita kepada Al-Quran adalah amalan wa da'watan ya. Akhirnya adalah untuk kita amalkan apa yang ada di dalam ajaran Al-Quran dan kita
mendakwahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi step kita umpamanya kalau ingin menambah pahala dari sekedar membaca, pertama tentunya masuk kepada membaca terjemah, ya. Terjemah supaya apa? Ya, kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin seseorang itu bisa khusyuk membaca, bisa paham, menjiwai apa yang dia baca, ya, kalau dia tidak membaca artinya. Artinya kalau orang Arab kan tidak perlu lagi mencari terjemah. Maka ketika dia membaca, masuk semuanya apa yang dia pahami. Sementara kita seolah-olah membaca sesuatu yang kita tidak paham. Walaupun sepakat semuanya mengatakan al-muta'abbadu bitilawatihi, dapat pahala. Tetapi kita mesti ada step, ya, dari membaca umpamanya kepada terjemah, dari terjemah kepada tafsiran, mengerti dan memahami, baru bisa kita mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi aspek yang terpenting ini berkaitan dengan keimanan, ya, menambah keyakinan tentang agama kita, kita perlu membuka rahasia kalam Al-Quran ini sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa Umar bin Khattab tadi masuk Islam, kenapa orang-orang yang mengerti Al-Quran atau bahasa Arab ini begitu terpengaruh oleh Al-Quran, karena mereka menemukan dimensi lain dari Al-Quran. Nah, itulah sebetulnya yang seharusnya kita sebagai muslim juga sampai ke sana, karena ingin seperti mana umat-umat terdahulu hidup di dalam mukjizat. Kita ingin sekali kalau seandainya ada Nabi Musa melihat tongkat menjadi ular umpamanya, atau Nabi Muhammad membelah bulan, atau Nabi Muhammad itu umpamanya mengeluarkan air dari tangannya, seperti itu. Ingin sekali itu menambah keimanan kepada kita. Ya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak ada dan Nabi Muhammad meninggalkan kepada kita Al-Quran, ditinggalkan. Makanya itu disebut dengan mukjizat maknawi. Mukjizat yang perlu kita pelajari dan perlu kita selidiki, yang kita tidak diberikan instan, ya, dengan Al-Quran itu. Maka kita baru tahap membacanya, kemudian berusaha untuk tahu dengan membaca terjemah, kemudian lebih luas dari makna terjemah, mengerti tentang maksud keseluruhan satu ayat, itu namanya membaca tafsir. Ya. Setelah itu baru bisa mengamalkan dan mendakwahkan kepada orang lain. Itulah bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran yang sepatutnya, seperti itu. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah selesai. Baik. Doa. Kita baca doa penutup. Ya, baik. Baik, sebelum saya membacakan doa, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di dalam majelis ta'lim ini, dan saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan yang saya sampaikan di dalam materi kali ini. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa yang saya sampaikan mudah-mudahan, ya, menjadi sebuah pengalaman setidaknya bahwa ada satu sisi yang perlu kita gali dari Al-Quran selain membacanya, yaitu mencari aspek yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan setidaknya ada yang bisa ditangkap dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ya, ilmu yang senantiasa diingat, senantiasa bisa dijiwai, dan akhirnya betul-betul membawa pengaruh kepada amal perbuatan kita. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir pada saat ini, juga kepada Majelis Ta'lim Ahlul Quran khususnya yang telah mengundang saya. Maka saya tutup pada kali ini, pada kegiatan ini, dengan sama-sama kita akan membaca doa. Saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa ashrifna bi syarafatil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Bu Diana. Terima kasih Ustadz Edward. Selanjutnya mungkin kita foto ini dulu untuk dokumentasi foto bersama. Siapa yang mau ngambil foto? Ibu Mela. Harap dihidupkan kameranya ya. Siapa? Bu Eli yang kasih aba-aba? Tutut ya? Ya Bu Tutut, silakan. Iya, aku ya Mbak. Silakan dibuka kameranya ibu-ibu. Udah azan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Gambar kedua ya ibu-ibu. Halaman kedua, silakan senyum. Ya, sudah. Terima kasih semua, Pak Ustadz, ibu-ibu semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih banyak. Terima kasih Mbak Diana, ibu-ibu semua, tim piket. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.